Apakah cinta itu memang bisa ditunggu? Dwi selalu percaya bahwa suatu saat, Ayla, sahabat yang telah lama dia simpan di dalam hatinya, akan melihatnya lebih dari sekadar teman. Tapi saat Ayla datang dengan hatinya yang sudah terikat pada orang lain, apakah itu berarti Dwi harus menyerah? Atau justru ini adalah awal dari perjalanan yang tak terduga? Dwi masih duduk di kursi tua itu, di ruang tamu yang sama. Ruang ini, yang dulu sering jadi tempat pertemuan singkat kami, tempat kami berbincang soal mimpi dan kebingungan masa depan. Kini, terasa berbeda, lebih tenang, dan lebih penuh dengan kenangan yang kami bangun bersama. Ayla duduk di sebelahku, matanya menerawang keluar jendela. Hujan ringan di luar, menambah keheningan yang terasa nyaman. Semua yang kami lalui, semua yang kami bicarakan, tiba-tiba terasa seperti cerita lama yang sudah selesai. Kami bukan lagi orang yang dulu, yang saling diam-diam mencintai dalam diam. Kami bukan lagi sahabat yang ragu akan perasaan masing-masing. Kini kami adalah dua orang yang memilih untuk saling berjalan di jalan yang sama, dalam keadaan yang jauh lebih kuat, jauh lebih matang. Aku nggak pernah nyangka, Wi, kata Ayla tiba-tiba menyadarkan lamunanku. Kalau kita bisa sampai di titik ini. Aku menatapnya, tersenyum. Dulu kamu selalu bilang kita bakal nyampe juga ke sini, cuman nggak pernah tahu kapan. Dia tertawa pelan. Iya sih, dulu aku mikir kita cuma bakal jadi sahabat. Tapi, lihat sekarang. Aku menggenggam tangannya, merasakan hangatnya yang selalu ada, bahkan ketika dunia di luar tak menentu. Aku cuma pengen kamu tahu, Lai. Aku nggak pernah nyesel nungguin kamu. Bahkan, waktu aku takut kita nggak bakal jadi apa-apa, aku tahu, suatu saat, kamu akan ada di sini. Ayla menatapku lama. Matanya masih penuh dengan ribuan cerita yang hanya bisa dibaca lewat tatapan. Aku juga. Aku nggak tahu seberapa lama aku bisa nungguin, tapi aku percaya, kalau kita udah sama-sama saling ngerti, itu yang penting. Kami terdiam, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Cinta kami bukan tentang kata-kata manis yang dipaksakan, tapi tentang kehadiran yang terasa begitu nyata. Bahkan ketika jarak memisahkan, kami tetap tahu bahwa hati ini milik satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Ayla resmi meluncurkan proyek pertamanya sebagai desainer grafis freelance. Kami merayakannya dengan makan malam sederhana, hanya berdua. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan besar. Hanya dua orang yang sudah belajar untuk menikmati kebahagiaan kecil. Susah nggak, Lai, jadi freelancer? Tanyaku sambil memotong daging ayam di piringnya. Dia menatapku sambil senyum. Susah. Tapi nggak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa bekerja dengan passion dan tanpa tekanan. Aku menanggapi dengan anggukan. Bener juga. Kalau kamu seneng, kerja jadi nggak terasa beban. Kami saling berbisik, bercerita tentang masa depan yang belum jelas, tapi terasa penuh dengan kemungkinan. Tentang rumah yang mungkin suatu hari akan kami bangun bersama. Tentang anak-anak yang masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Semua itu terasa indah, meskipun kami tidak tahu persis bagaimana cara mencapainya. Aku sering mengingat kembali malam itu. Malam ketika Ayla pertama kali datang ke rumahku setelah berbulan-bulan berusaha memulihkan diri. Aku ingat bagaimana dia takut mengungkapkan perasaannya. Takut bahwa kami akan merusak persahabatan yang sudah terjalin begitu lama. Aku ingat bagaimana aku memilih untuk mendengarkan, untuk memberi ruang, dan bagaimana kami akhirnya sampai pada titik ini. Saat itu, aku hanya ingin dia tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan ada untuknya. Dan entah bagaimana, dia juga merasa hal yang sama. Dwi, terima kasih ya. Kalau kamu nggak sabar, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, kata Ayla suatu malam setelah kami duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Aku juga terima kasih sama kamu. Kamu ngajarin aku banyak hal. Tentang sabar. Tentang ngerti. Bahwa cinta nggak selalu harus buru-buru. Kadang, kita cuma perlu waktu. Ayla tersenyum. Dan dari senyumnya aku tahu bahwa kami sudah sampai pada titik yang tepat. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi ketakutan.
Yang ada hanya cinta yang sudah dipilih, yang sudah dipahami, dan yang sudah dipupuk. Setiap hubungan pasti punya cerita. Ada pasang surutnya, ada perjalanan yang penuh dengan keraguan dan harapan. Kami tahu, perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana kami hampir menyerah. Ada saat-saat di mana kami merasa bahwa dunia ini terlalu besar untuk kami hadapi berdua. Tapi entah kenapa, pada akhirnya, kami tetap bertahan. Kalau kamu masih punya aku, kamu nggak akan pernah sendirian, kata Ayla suatu malam, saat kami duduk di atas atap rumah, menatap bintang yang baru muncul. Aku hanya mengangguk, merasa sangat tenang. Dan kalau kamu masih punya aku, kamu nggak akan pernah takut. Kami berdua hanya diam. Tak ada lagi kata yang perlu ditambahkan. Karena dalam diam itu, kami tahu kami saling memiliki. Cinta yang dulu hanya bisa kami sembunyikan, kini menjadi cinta yang bisa kami tunjukkan ke dunia. Kami tidak lagi takut. Kami tidak lagi ragu. Kami hanya tahu satu hal. Kami akan saling berjalan, saling menemani, dan saling mencintai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, bahwa Ayla adalah perjalanan yang aku pilih. Dan dia adalah rumah yang aku temukan setelah lama mencari. Dan ketika aku menatap mata Ayla, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih banyak hari yang harus dilalui. Masih banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi selama kami bersama, aku percaya, tak ada yang tak bisa kami lewati. Karena dalam perjalanan ini, aku sudah menemukan satu nama yang membuat semuanya menjadi mungkin. Nama yang aku cintai, yang aku jaga, yang akan selalu ada di hatiku. Ayla, namaku Dwi. Nggak ada yang istimewa dari hidupku. Aku bukan anak orang kaya, bukan juga orang dengan segudang prestasi. Aku cuma cowok biasa yang kerja serabutan demi bisa bertahan hidup di kota, yang makin hari makin nggak ramah buat orang biasa kayak aku. Tapi dari semua yang terasa biasa itu, ada satu hal yang nggak biasa dalam hidupku. Namanya Ayla. Ayla itu sahabatku. Kami kenal dari zaman SMA, dari bangku plastik yang panasnya bisa ngerusak pantat sampai ngerjain tugas kelompok yang ujung-ujungnya cuma berdua karena teman lain ngilang. Sejak itu, kami dekat. Bukan cuma dekat, tapi kayak dua orang yang kebetulan saling ngerti satu sama lain tanpa perlu banyak kata. Waktu itu, aku belum sadar kalau aku jatuh cinta. Buatku, Ayla adalah tempat pulang yang nyaman. Kalau dunia sedang berisik dan hidup rasanya pengen ditinggal tidur seminggu penuh, Ayla selalu datang bawa senyum dan tawa yang entah kenapa selalu bisa bikin aku ngerasa sedikit lebih baik. Sementara aku selalu berusaha ada buat dia, diam-diam, tanpa pamrih, kayak bayangan yang selalu ngikutin dari belakang. Tapi masalahnya, Ayla bukan milikku, dia punya seseorang. Namanya Dika. Dika adalah pacar Ayla sejak kuliah semester akhir. Aku tahu Ayla suka cowok tipe maskulin, tinggi, tajir, dan kelihatan bisa diandalkan. Dika memenuhi semuanya. Aku cuma cowok yang kadang nggak punya cukup pulsa buat balas chat. Meski sakit, aku tetap ada di sisinya. Dan yang paling aneh, Ayla tetap sering cerita semua tentang Dika ke aku. Dari obrolan romantis mereka, sampai hal-hal kecil kayak Dika lupa tanggal jadian. Aku cuman senyum, kadang ketawa. Kadang ngasih saran kayak orang bijak padahal hatiku lagi nangis minta ampun. Kamu tahu nggak sih, Wi? Kata Ayla suatu sore di bangku taman. Kadang aku pengen Dika tuh bisa lebih ngerti aku. Nggak harus ngasih barang mahal atau ajak jalan-jalan. Aku tuh lebih suka ngobrol yang nyambung, ngerti nggak? Aku angguk pelan. Ngerti kok. Padahal aku pengen bilang, kalau ngobrol nyambung, harusnya sama aku aja. Tapi aku nggak pernah bilang. Mungkin karena takut. Mungkin karena tahu tempatku cuma di zona nyaman, yang diam-diam menyiksa. Pernah satu waktu, kami pulang bareng dari sebuah acara. Hujan turun tanpa aba-aba, dan kami berdua basah kuyup. Aku tawarkan jaketku ke Ayla, dan dia menerimanya sambil tersenyum. Senyum yang bikin jantungku berdetak kayak jenderang perang. Kenapa kamu selalu baik banget sih, Wi? Pertanyaan itu kayak peluru yang kena pas di dada. Aku pengen jawab,
Karena aku sayang sama kamu, Ayla. Tapi yang keluar malah, ya, emang udah kebiasaan aja. Bodohnya aku. Tapi lebih bodoh lagi karena setelah kejadian itu, aku masih terus begitu. Setiap Ayla nangis karena Dika, aku yang jadi tempat dia bersandar. Setiap Ayla senang karena kejutan dari Dika, aku juga yang dengar cerita pertama. Lucu, ya? Aku bagian dari semua cerita Ayla, tapi bukan pemeran utama. Aku cuma penonton yang bertepuk tangan saat panggung cerita. Terus berputar. Malam-malamku dipenuhi percakapan yang setengah hati. Ingin bilang sayang, tapi takut kehilangan. Ingin menjauh, tapi takut dia butuh aku. Aku pernah nulis di catatan ponsel. Kalau jadi sahabat berarti harus ngerelain dia bahagia sama orang lain. Berarti aku sahabat yang baik banget, ya? Tapi aku nggak yakin, aku sahabat yang baik atau pecundang, yang terlalu pengecut buat bilang cinta. Aku ingat hari di mana Ayla dapat kabar dia gagal lolos kerja dari salah satu perusahaan besar. Dia nangis sejadi-jadinya di teras rumahku. Waktu itu hujan juga. Mungkin langit tahu, dan ingin ikut meratapi. Sedihnya Ayla, aku capek, Wi. Hidup tuh nggak adil, isaknya. Aku peluk dia. Peluk pertama kami. Dia basah oleh hujan dan air mata. Aku basah oleh perasaan yang nggak pernah punya tempat buat tinggal. Hidup emang nggak adil, bisiku. Tapi kamu masih bisa jalan terus. Aku temenin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aku lebih dari sekadar sahabat. Tapi hanya malam itu. Karena keesokan harinya, Ayla tetap milik Dika. Kalau kamu tanya, kenapa aku nggak jujur aja? Jawabannya simple. Karena aku takut kehilangan satu-satunya hal yang tersisa di hidupku. Ayla, buatku, lebih baik menyimpan luka dalam diam daripada kehilangan satu-satunya orang yang selalu membuatku merasa hidup punya arah. Meskipun arah itu nggak pernah benar-benar ke aku, hari-hariku berjalan begitu terus. Rasa yang kupendam makin besar. Tapi Ayla tetap nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Kadang aku bertanya, apakah Ayla juga pernah melihat aku lebih dari sahabat? Tapi pertanyaan itu hanya aku simpan di dalam hati, bersama semua keinginan yang tidak pernah berani kuucap. Satu hal yang aku yakini, aku akan tetap ada. Sampai suatu saat, Ayla menyadari siapa yang selalu menemaninya, bahkan ketika semuanya pergi. Aku, Dwi. Yang diam-diam selalu menyebut satu nama di setiap doanya. Ayla, aku, duduk di depan warung kopi langganan, tempat paling netral untuk menenangkan hati yang lagi nggak karuan. Di seberang meja, Ayla cerita panjang lebar soal akhir pekannya bareng Dika, makan di restoran mahal, dapat hadiah jam tangan baru, dan sempat hampir nonton konser kalau nggak kehabisan tiket. Aku tersenyum, tapi nggak sepenuh hati, kepalaku sibuk, menimbang antara jadi pendengar yang baik, atau manusia normal yang punya rasa cemburu. Tapi siapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Hanya sahabat yang posisinya nggak pernah berubah sejak dulu. Jadi aku pilih diam, lagi-lagi. Dika tuh makin lucu. Deh sekarang. Kayak mulai ngerti apa yang aku mau. Ayla tertawa kecil. Aku angguk. Bagus dong, berarti kalian makin cocok. Padahal dalam hati, aku pengen bilang. Lucunya karena kamu belum lihat sisi lain dia. Lai, cemburu itu aneh. Dia muncul bukan karena orang lain salah, tapi karena hati kita nggak bisa bohong. Cemburu diam-diam itu lebih kejam. Nggak bisa marah, nggak bisa protes, cuma bisa merasa. Ayla selalu cerita dengan penuh semangat, dan aku selalu jadi tempat cerita paling aman buatnya. Kadang aku heran, kenapa harus aku? Kenapa dia percaya padaku sedalam itu, tapi nggak pernah melihat perasaan? Yang udah lama ku bangun? Wi, kamu ngelamun? Enggak, cuman lagi mikir besok kerjaan numpuk. Jawabku cepat. Bohong tentu saja. Seketika dia menatapku dengan pandangan yang entah kenapa bikin aku makin nyesek. Bukan karena tatapannya dingin, justru karena tatapan itu hangat. Terlalu hangat untuk seseorang yang cuma dianggap sahabat. Malamnya, aku buka chat. Lama kami. Scroll sampai atas. Dari pesan-pesan receh zaman sekolah. Sampai curhatan soal mantan pertama Ayla dulu. Rasanya kayak nonton film. Hidupku sendiri, cuma aku bukan pemeran utama.
tiba-tiba muncul notifikasi baru. Ayla, makasih ya udah dengerin hari ini. Aku seneng banget bisa cerita sama kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah gila sejak dulu. Aku baca berkali-kali. Lalu ngetik balasan. Iya, Lay, aku juga seneng bisa ada buat kamu. Tapi jari-jariku berhenti. Ku ketik ulang. Iya, kapanpun kamu butuh aku selalu ada. Ku kirim. Lalu ku tatap layar yang kembali sepi. Sama sepinya dengan hatiku yang sudah penuh sesak. Cemburu tanpa hak adalah penderitaan paling sunyi. Dan aku, Dwi, sepertinya sudah jadi ahlinya. Kalau kamu sudah siap, aku bisa lanjut ke bab 3. Mau sekarang juga atau nanti? Ada yang aneh dari caraku mencintai Ayla. Aku nggak pernah benar-benar pergi. Bahkan saat aku ingin menjauh, semesta selalu punya cara buat narik aku balik ke dekat dia. Dan hari ini, semesta melakukannya lagi. Aku mau resign, Wi. Ayla duduk di sampingku. Wajahnya kelihatan lelah. Matanya sembab, dan rambutnya berantakan kayak belum sempat disisir sejak pagi. Kami duduk di halte tua, nunggu hujan reda. Tempat yang entah kenapa selalu jadi saksi bisu kegagalan-kegagalan hidup kami. Kenapa? Tanyaku pelan. Bosku mulai nggak masuk akal. Tugas tambah, jam kerja makin nggak jelas. Tapi gajinya ya gitu-gitu aja. Aku capek, aku mengangguk. Aku paham, meski bukan dari pengalaman yang sama. Aku tahu rasanya stuck. Tahu rasanya kerja keras tapi nggak dihargai. Tapi lebih dari itu, aku tahu Ayla butuh tempat buat sandar. Lagi-lagi, aku jadi tempat itu. Kalau kamu resign, mau kerja apa? Tanyaku. Dia mendesah, lalu menatapku seperti anak kecil yang minta dibelikan mainan. Makanya aku mau tanya kamu tahu kerjaan apa yang bisa aku ambil sekarang? Aku mikir sejenak. Aku sendiri kerja freelance, nulis konten buat beberapa klien kecil. Uangnya nggak seberapa, tapi cukup buat hidup dan sesekali traktir Ayla kopi. Gampang? Enggak. Tapi fleksibel. Dan itu cukup buat bikin aku bisa selalu ada saat Ayla butuh. Mau nyoba bantuin aku nulis artikel nggak? Tawarku. Nggak gede sih bayarannya, tapi lumayan buat isi waktu luang sambil cari kerjaan tetap. Ayla nyengir, matanya sedikit berbinar. Serius? Kamu yakin mau kerja bareng aku? Yakinlah. Biar kamu punya alasan buat bangun pagi dan ngerasa berguna. Dia ketawa kecil. Aku suka ketawanya. Ringan, tapi bisa bikin dunia yang berat ini jadi terasa lebih ramah. Sejak hari itu, Ayla mulai bantuin aku nulis. Artikel-artikelnya belum sempurna, tapi semangatnya luar biasa. Kami sering kerja bareng di warkop, kadang sambil ngetawain Tipo sendiri. Rasanya kayak hidup kami balik ke masa SMA. Sederhana, tapi penuh tawa. Kalau kamu jadi bos, katanya suatu malam sambil ngetik di laptop, kamu bakal jadi bos yang galak atau nyantai? Nyantailah. Tapi deadline tetap deadline. Ayla meringis. Ih, nyebelin juga. Aku hanya tertawa. Dalam hati aku bahagia. Setidaknya sekarang kami satu tim. Dan itu udah cukup buat bikin malam-malamku punya makna. Tapi seperti biasa, kebahagiaan kami nggak pernah berlangsung lama. Sore itu, Ayla datang ke rumahku dengan wajah kusut. Dika ngajak balikan. Aku terdiam. Tenggorokanku mendadak kering. Kalian putus? Ayla mengangguk pelan. 2 minggu lalu. Tapi aku belum sempat cerita. Aku pikir aku bisa jalan sendiri. Tapi ternyata dia datang lagi hari ini. Dan, kamu mau balikan? Tanyaku dengan suara serak. Ayla nggak langsung jawab. Dia cuma menunduk, jari-jarinya memainkan resleting jaket yang hampir lepas. Dia janji berubah. Aku hanya mengangguk, pelan. Dadaku sesak, tapi aku berusaha kelihatan tenang. Kalau dia emang bisa berubah, ya mungkin layak dicoba. Bodohnya aku. Aku malah menyuruh dia kembali ke orang yang menyakitinya. Ayla menatapku. Kamu nggak marah? Aku siapa? Sahabat, kan? Kalimat itu keluar terlalu cepat, terlalu pahit. Tapi Ayla enggak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis dan menunduk. Malamnya, aku duduk sendiri di atas motor, ngeliatin langit kosong tanpa bintang. Kadang, aku ngerasa Tuhan bercanda. Kasih aku rasa,
tapi nggak pernah kasih waktu yang tepat. Kasih aku seseorang, tapi dalam bentuk sahabat yang terlalu nyaman untuk diganggu. Aku nggak tahu Ayla bakal balikan sama Dika atau nggak. Tapi aku tahu, apapun pilihannya, aku tetap jadi tempat dia kembali. Dan semakin lama, aku mulai sadar. Mungkin bukan Ayla yang nggak tahu perasaanku. Mungkin dia tahu. Tapi milih pura-pura. Dan aku terlalu takut buat nyuruh dia berhenti. Hari-hari, belakangan terasa menggantung. Seperti ada sesuatu yang mau jatuh, tapi ditahan oleh benang tipis, rapuh, tapi belum putus. Dan benang itu bernama Ayla. Sejak hari ia datang bilang, Dika ngajak balikan, semuanya berubah. Bukan karena dia bilang iya atau tidak, tapi karena caranya menatapku mulai kehilangan nyala. Aku bingung, Wi. Ucapnya suatu malam lewat pesan, suara. Aku dengarkan baik-baik, sambil tiduran di kasur yang makin lama makin terasa sepi. Dika bilang dia serius. Dia katanya sadar salah. Tapi aku takut, Wi. Aku takut kalau aku cuma jatuh di lubang yang sama. Aku mengetik balasan. Lama. Hapus, tulis lagi. Hapus lagi. Akhirnya cuma ku tulis. Kamu nggak harus mutusin sekarang, Lei. Dengerin dirimu sendiri. Padahal, aku pengen bilang, dengerin aku juga, sekali aja. Ayla datang ke rumah malam minggu. Bawa 2 bungkus nasi goreng dan 2 teh kotak dingin. Duduk di teras seperti dulu, sambil bahas hal remeh. Film, cuaca, akun gosip yang lagi ramai. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang nggak dibahas. Sesuatu yang bikin tiap kalimat terdengar seperti kamuflase. Wi, kalau kamu jadi aku, kamu bakal balikan. Pertanyaan itu kayak hujan pertama setelah musim kemarau. Dinginnya menampar tiba-tiba. Aku nggak tahu jadi kamu rasanya gimana. Tapi kalau aku pernah disakitin, aku akan pikir 2 kali sebelum balik. Jawabku pelan. Ayla mengangguk, tatapannya kosong. Kamu tahu, kadang aku ngerasa kayak boneka yang ditarik ulur. Tapi anehnya, aku selalu balik kalau dia manggil. Aku menarik napas dalam. Mungkin, karena kamu belum pernah punya alasan yang lebih kuat buat pergi. Ayla menoleh ke arahku. Matanya nyaris basah. Kamu selalu jadi alasan kuat, Wi. Tapi kamu nggak pernah narik aku. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Mulutku ingin bicara, tapi otakku menahan. Apa maksudnya? Apa itu kode? Atau cuma kalimat samar dari seseorang yang bingung? Tapi malam itu, aku tidak menjawab. Dan Ayla pun pulang, meninggalkan sisa nasi goreng, dan sepenggal harapan yang tak selesai. Beberapa hari setelahnya, Ayla jarang mengirim pesan. Kalaupun iya, hanya 1-2 kata. Sementara di media sosial, aku melihat story-nya makan malam di tempat yang sama. Tempat favorit dia dan Dika dulu. Aku menutup ponsel, lalu menatap langit-langit kamar. Pertanyaan yang selama ini kutahan mulai bergema keras. Sampai kapan aku harus jadi penonton? Dan malam itu, aku menulis pesan yang lama ingin kukirim. Lei, boleh jujur? Aku capek pura-pura nggak punya rasa. Aku suka kamu. Udah lama banget. Tapi, aku juga tahu kamu nggak harus ngebales. Aku cuma pengen kamu tahu. Tapi lagi-lagi, ku ketuk tombol hapus. Karena jadi setengah hati itu menyakitkan. Tapi kehilangan dia lebih menyakitkan lagi. Hidup mulai terasa seperti kaset rusak. Hari-hariku muter di situ-situ aja. Bangun, kerja, nulis, buka chat Ayla. Yang sekarang isinya cuma read tanpa balas. Aku mencoba sibuk. Bikin konten, terima proyek tambahan, nyapu, kamar 3 kali sehari. Tapi semua itu cuma cara buat nutupin satu kenyataan. Aku mulai kehilangan dia, pelan-pelan. Dan aku benci kenyataan itu. Sampai malam itu, Ayla tiba-tiba nelpon. Suaranya gemetar. Wi, aku baru aja ribut sama Dika. Parah. Aku langsung duduk. Kenapa? Dia ngapain? Dia nuduh aku main hati. Katanya, aku kelihatan beda sekarang. Lebih hidup, lebih bahagia. Dia pikir,
Aku dekat sama orang lain. Aku menggigit bibir. Ada bagian dari diriku yang pengen bilang, iya, karena kamu dekat sama aku. Tapi aku tahan. Aku capek. Wi, lanjutnya pelan. Kenapa ya? Orang yang harusnya sayang malah bikin kita ngerasa bersalah terus. Aku diam. Karena kalimat itu yang sering aku rasain juga. Tentang dia. Tapi dari sisi sebaliknya. Lai, suaraku lirih. Kalau kamu bahagia waktu sama seseorang itu bukan salah kamu. Kamu punya hak buat milih siapa yang bikin kamu ngerasa cukup. Dia nggak jawab. Tapi napasnya terdengar berat. Mungkin dia nangis. Mungkin juga lagi berpikir. Aku nggak tahu. Yang jelas, hatiku makin kacau. Aku bisa ke tempatmu sekarang? Tanyanya tiba-tiba. Tanpa pikir panjang aku jawab, datang aja. Aku di sini. Ayla datang 1 jam kemudian. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi dia tetap cantik dengan caranya sendiri. Rapuh tapi kuat, hancur tapi masih berdiri. Aku tuang teh hangat, duduk di sampingnya. Lama kami nggak bicara. Hanya suara, kipas angin dan detak jantungku yang terlalu keras. Aku udah muakui, katanya akhirnya. Selama ini aku nunggu dia berubah, tapi dia selalu sama. Dia nggak pernah benar-benar ngeliat aku. Dia cuma takut aku pergi. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami berdiri di titik yang sama. Sama-sama nunggu. Sama-sama kecewa. Dan mungkin ini saatnya aku berhenti nunggu. Aku suka kamu, Lai. Kalimat itu akhirnya keluar. Nggak muluk-muluk, nggak puitis. Tapi seluruh tubuhku bergetar saat mengatakannya. Ayla terdiam, menatapku dengan mata yang membesar. Aku suka kamu dari dulu, tapi aku terlalu takut. Takut ngerusak semuanya, takut kehilangan kamu. Jadi aku milih diam. Nunggu. Ngeliat kamu senyum sama orang lain, sambil pura-pura nggak kenapa-kenapa. Dia mulai berkaca-kaca lagi. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Wi? Aku menghela napas. Karena aku kira kamu nggak akan pernah bisa milih aku. Ayla menunduk. Aku juga suka kamu. Jantungku berhenti sesaat. Tapi aku terlalu takut, Wi. Takut kalau kita gagal. Takut kalau semuanya jadi aneh. Aku pernah ngerasa kamu beda, tapi aku pikir itu cuman aku yang halu. Jadi aku masuk ke hubungan yang aku tahu nggak sehat. Cuma biar aku punya tempat lari. Kalimatnya menyayat, tapi juga menghangatkan. Kami sama-sama bodoh. Sama-sama saling cinta, tapi saling ragu. Kami duduk dalam diam lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan diam yang hampa, tapi diam yang penuh makna. Aku nggak minta kamu milih sekarang, kataku. Aku cuma pengen kamu tahu semuanya. Ayla mengangguk. Makasih, udah jujur. Dia pamit pulang tak lama setelah itu. Dan aku berdiri di depan pintu, ngeliat punggungnya menjauh dalam malam yang dingin. Entah kenapa, aku nggak takut lagi kehilangan. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu perasaanku nggak sendirian. Tapi, di balik rasa lega itu, aku juga sadar, semua ini baru permulaan. Setelah kejujuran datang, akan ada keputusan. Dan keputusan itu belum tentu berpihak padaku. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak aku bilang semua yang kupendam selama ini. Dan jujur aja, rasanya campur aduk. Antara lega karena akhirnya berani ngomong, dan resah karena setelahnya Ayla mendadak menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada balasan. Hanya senyap yang makin keras setiap kali aku buka chat terakhir kami. Aku bukan nuntut jawaban saat itu juga. Tapi, seenggaknya, sedikit kabar. Sedikit tanda bahwa dia masih mikirin hal yang sama kayak aku. Tapi yang ada malah diam. Dan diam itu menyiksa. Hari keempat, dia datang tanpa pesan, tanpa salam. Tiba-tiba sudah berdiri di depan pagar, bawa 2 bungkus, nasi padang dan senyum kecil yang enggak sepenuhnya bahagia. Aku boleh masuk? Aku cuma mengangguk. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kami makan di ruang tamu, tanpa banyak bicara. Ayla makan pelan, seperti orang yang belum benar-benar lapar,
tapi tetap maksa ngunyah supaya suasana nggak kaku. Sampai akhirnya dia berhenti, naruh sendok, dan menatapku. Wi, aku belum bilang apa-apa karena aku bingung. Bukan karena aku nggak suka kamu. Tapi karena aku sadar, suka itu nggak cukup. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, aku belum selesai dengan diriku sendiri. Sama luka-luka yang ditinggalin Dika. Sama rasa bersalah yang aku tumpuk sendiri. Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak pengen hubungan kita mulai dengan keadaan aku yang masih setengah hancur. Kalimatnya terasa seperti pelukan yang sekaligus pukulan. Hangat, tapi nyeri. Aku ngerti, Lei. Serius, aku lebih milih kamu sembuh dulu, daripada kamu datang cuma karena pelarian. Ayla menunduk, bibirnya bergetar. Tapi aku juga takut. Kalau aku pergi, kamu beneran nungguin? Pertanyaan itu menamparku dari dalam. Aku menarik napas, menatapnya dalam-dalam. Aku nunggu bukan karena aku nggak punya pilihan, tapi karena cuma kamu satu-satunya pilihan. Dia menahan air mata, lalu mengangguk kecil. Kalau gitu, izinkan aku pergi dulu. Bukan buat menjauh, tapi buat nemuin diriku sendiri. Aku nggak jawab, cuma senyum kecil yang terasa berat banget buat ditarik. Malam itu, setelah dia pulang, aku duduk lama di depan laptop. Kursor berkedip di layar kosong. Tapi pikiranku nggak bisa diam. Aku kepikiran kalimat terakhirnya. Izinkan aku pergi, bukan buat menjauh, tapi buat nemuin diriku sendiri. Satu, sisi aku bangga. Dia berani milih dirinya. Dia pengen sembuh, pengen utuh. Dan itu langkah yang butuh kekuatan besar. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut waktu membuat dia lupa. Takut saat dia sembuh, orang pertama yang dia cari bukan aku. Tapi begitulah cinta, kan? Kadang, mencintai berarti berani membiarkan seseorang pergi. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita tahu kalau dia kembali. Berarti dia benar-benar memilih kita, dengan sadar dan sepenuh hati. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Kami tetap berkabar, tapi tidak sesering dulu, tidak seintens dulu. Kadang aku hanya dapat pesan pendek, lagi baca buku, atau nyoba meditasi. Dan aku akan membalas dengan doa-doa sunyi yang kutitipkan lewat kata. Jaga dirimu baik-baik, ya. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi juga bukan awal yang gampang. Ini masa transisi, dan aku hanya bisa berharap bahwa setelah semua luka reda, setelah semua ragu luruh, satu-satunya nama yang masih tertinggal di hatinya adalah namaku. 3 bulan. Sudah selama itu sejak malam terakhir kami duduk berdua di ruang tamu, makan nasi padang sambil membicarakan luka. Dan selama itu juga aku belajar untuk tidak lagi berharap terlalu keras. Ayla masih mengabari sesekali, kadang lewat pesan suara, kadang cuma lewat story yang aku tahu sengaja dia bikin supaya aku lihat. Tapi isi pesannya beda. Lebih tenang, lebih tertata. Seperti dia sudah jadi versi yang jauh lebih kuat dari Ayla yang dulu. Sementara aku masih di sini. Masih di kota kecil ini. Masih duduk di meja kerja yang sama. Tapi aku juga berubah, sedikit demi sedikit. Aku belajar menerima kenyataan bahwa cinta nggak harus selalu bersama untuk tetap ada. Hari itu hujan. Langit menggantung abu-abu, dan suara petir jauh di ujung kota bikin suasana makin sendu. Aku baru pulang dari warnet tempat ngedit video. Sepatu basah, jaket lembab. Belum sempat ganti baju, ponselku bunyi. Sebuah pesan masuk. Aku di depan rumahmu. Jantungku langsung melonjak. Aku lari keluar. Dan di sana dia berdiri. Ayla. Dengan payung kecil warna merah dan wajah yang terlihat lelah. Tapi damai. Masuk, Lai, kataku, nyaris gugup. Dia mengangguk. Kami duduk di ruang tamu yang nggak berubah sejak terakhir. Bahkan masih ada sisa-sisa kotak buku yang belum sempat kupindah. Kamu kelihatan beda, ucapku. Ayla tersenyum kecil. Kamu juga. Lebih kurus. Makan yang bener, woi. Kami tertawa. Tapi cepat reda. Karena ada hal yang lebih penting dari tawa itu. Aku kesini bukan cuma buat ketemu, Wi. Aku mengangguk pelan.
Aku tahu. Ayla membuka tasnya, mengeluarkan secarik kertas, bukan surat cinta, tapi daftar. Daftar pekerjaan yang dia lamar, tempat yang dia kunjungi, buku-buku yang dia baca, semacam bukti perjalanan menuju dirinya sendiri. Aku pengen kamu tahu, aku nyoba keras banget buat pulih. Buat jadi orang yang nggak ngebebanin siapapun. Aku meraih kertas itu, menatapnya sebentar, lalu menatap matanya. Kamu nggak pernah ngebebanin, Lei. Kamu cuman manusia yang lagi nyari jalan pulang. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan sekarang aku udah nemu jalannya. Deg, jantungku nyaris berhenti. Ayla tersenyum. Tapi kali ini senyumnya lengkap. Bukan senyum yang ditahan-tahan. Bukan senyum karena ingin kuat, tapi senyum karena sudah kuat. Wi, kalau aku masih kamu masih mau jadi tempat pulangku? Aku nggak bisa jawab. Bukan karena nggak tahu jawabannya, tapi karena air mata sudah lebih dulu naik ke ujung mata. Dan aku bukan tipe cowok cengeng. Tapi kali ini, biarlah aku mengangguk. Selalu. Ayla mendekat. Tangannya menyentuh tanganku. Hangatnya masih sama. Tapi sekarang bukan lagi tangan yang minta ditahan. Ini tangan yang memilih untuk tetap tinggal. Aku pengen mulai semuanya dari nol. Tapi, bareng kamu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Aku mengangguk lagi. Kali ini sambil tertawa kecil. Akhirnya kita beneran bisa bilang semua, ya? Semua yang enggak pernah kita katakan. Jawabnya pelan. Hujan di luar belum, reda. Tapi di dalam rumah ini, sesuatu sudah mengering. Luka, ragu, takut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Karena akhirnya, dia memilih aku. Bukan karena aku yang paling dekat, tapi karena aku yang paling nyata. Cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mau bertahan sampai akhir. Dan kali ini, akhirnya, kami nggak lagi berdiri dalam diam. Kami melangkah bersama. Tinggal 1 bulan sejak Ayla datang lagi ke hidupku. Kali ini bukan sekadar mampir, tapi benar-benar datang. Dengan semua dirinya. Dengan semua kisah yang pernah retak, dan semua luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hari-hari kami berubah. Dulu, tiap pagi aku bangun buat ngeliat story dia diam-diam. Sekarang, aku bangun dengan notifikasi pesan darinya. Pagi, udah minum air putih belum? Lucu ya cinta. Dulu aku mikir hubungan itu harus penuh bunga, kejutan, atau detak jantung yang berisi. Tapi ternyata, cinta yang tenang justru yang paling bikin aman. Yang gak perlu dibuktikan lewat drama, tapi cukup lewat. Udah makan belum? Atau capek kerja ya? Ayla sekarang kerja freelance juga. Kami sering duduk bareng di kafe kecil, pinggir jalan, laptop bersebelahan, tapi kerja masing-masing. Kadang gak banyak ngobrol, tapi hening itu terasa nyaman. Kadang dia cerita soal mantan bosnya yang nyebelin. Kadang aku cerita soal klien yang minta revisi 13 kali, tapi bayar setengah harga. Kami saling dengar, kadang saling ngatain, tapi gak pernah saling menjauh. Aku takut hubungan ini berubah, Wi. Katanya suatu malam waktu kami duduk di balkon rumahku. Kita terlalu lama jadi sahabat. Aku takut kalau pacaran, semuanya jadi aneh. Aku memandangnya lama. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kalau kita sama-sama pura-pura nggak punya rasa lagi. Karena yang aneh tuh bukan berubah, tapi terus bertahan di tempat yang salah. Dia diam. Tapi senyumnya perlahan muncul. Aku juga suka jadi pacar kamu sih. Baru juga 2 minggu. Jawabku sambil nyengir. 2 minggu juga cukup buat bikin aku yakin. Katanya sambil nyubit lenganku pelan. Kami nggak pernah ngumumin hubungan ini kemana-mana. Nggak ada story pegangan tangan, nggak ada status baru. Bukan karena malu, tapi karena rasanya udah cukup tahu. Dunia nggak harus lihat. Yang penting, hati kami saling tahu. Tapi ya, namanya orang, tetap aja ada yang nyinyir. Dwi akhirnya dapet juga ya. Dari dulu naksir Ayla, diem-diem terus.
kata salah satu teman lama waktu kami nggak sengaja ketemu di warung kopi. Aku cuma senyum. Dulu aku bisa aja tersinggung. Tapi sekarang aku cuma mikir, ya, kadang cinta emang butuh waktu buat tumbuh tenang. Kami nggak sempurna. Kadang masih debat soal hal sepele. Dia kesel aku sering lupa balas chat. Aku kesel dia suka overthinking. Tapi kami saling belajar. Bukan buat jadi pasangan ideal, tapi jadi dua orang yang tetap bisa saling peluk walau beda cara pandang. Aku nggak nyari hubungan yang muluk-muluk, Wi, kata Ayla waktu kami pulang naik motor di tengah hujan gerimis. Aku cuma pengen bisa jadi diri sendiri, tanpa takut ditinggal. Aku menggenggam tangannya yang melingkar di pinggangku. Selama kamu masih jadi kamu, aku nggak kemana-mana. Dan malam itu, kami nggak banyak bicara lagi. Karena kadang, cinta nggak butuh penjelasan panjang. Cukup hadir, cukup diam, cukup tinggal. Sama kayak kami sekarang. Nggak lagi sembunyi,